Oke, kali ini kita mau tes smart power inverter pesanan dari Bapak Bento. Untuk unitnya seperti ini, kapasitas 10.000 watt 48 volt. Ini enggak ada ATS, cuman kasih tambahan untuk step up nanti untuk charging dari mobil atau diambilkan dari alternator mobil. Jadi ini step upnya sudah kita setting, jadi nggak akan menguras baterai mobil ya. Jadi step up ini bekerja saat kondisi mesin nyala atau berjalan. Jadi kalau saat standby aki ini nggak hidup, tapi saat terkena voltase di atas 12 volt otomatis step up berjalan dan akan mencharging baterai. Ini untuk unitnya dilengkapi dengan charging ya. Nanti bila digunakan untuk rumah, untuk ATS bisa difungsikan relay-relay di dalam sini ya, ada relaynya untuk penggerak ATS itu atau kontaktor. Untuk bagian step upnya seperti ini, kita pakai dua modul step up. Yang depan hanya voltase output serta arus untuk pembacaan nanti outputnya ya. Input output berada di belakang, sudah ada keterangan positif negatif merah, negatif hitam ya. Sudah ada pendinginan juga untuk kipas otomatis. Untuk bagian dalam inverter seperti ini, ada blok trafo toroid besar, yang atas ini charging, yang bawah trafo utama step up dari 48 ke 220 volt. Ini kitnya pakai double gadan 40 MOSFET low frekuensi. Sini ada modul soft start, banyak arah. Untuk output berada di belakang serta input baterai sudah ada keterangannya, positif negatif, line netral output. Untuk PLN nih jalurnya. Untuk pemasangan juga mudah. Oke, jadi seperti itu untuk bagian dalam. Bagian depan ini untuk inverter tab charging untuk menyesuaikan arus dan listrik PLN kita. Jika listrik PLN normal di 225 bisa di tab 1, jika listrik buruk di bawah 200 bisa di tab 3. Switch on off. Yang ini kayaknya apa ya, indikator charging atau apa. Oke, untuk kipasnya juga otomatis ya, sesuai settingan yang kita setting di menu-menu SPWM Atmega. Kita tunjukkan sekilas. Untuk menu-menu juga masih seperti biasa, nanti kita bawakan juga untuk manual settingnya ini. Kita tekan menu. Oke, menu on off, inverter off, kita buat 46 karena ini nggak ada ATS-nya, jadi saat baterai menyentuh 46 nanti inverter off. On kembali di 50. Ini EOD, ini kalau memakai prioritas hybrid atau ada ATS-nya. Over DC, adjust kalibrasi baterai sekarang. Ini standar on inverter. Auto on setelah memproteksi overwatt. Ini akan on kembali 10 detik. Ini enggak ada kipas standby, enggak usah. Ini yang berbunyi. Ini prioritas, bisa di hybrid, inverter maupun UPS atau PLN. Tapi kalau ada ATS-nya ya. Standby on, charging on di 49, off-nya di 52 ya. Untuk baterai lithium. Temperatur charging di 75, sistem charging off ya. Relay untuk kipas ini semua akan muter saat di 40 derajat, bisa kita setting. Ini kalibrasi output. Oke. Untuk gelombangnya sendiri sinus mulus ya. Oke, off. Saat kita tekan menu off ya, kita on-kan kembali. Oke, jadi gelombangnya nge-stop, nggak langsung full karena voltase nggak langsung 220. Oke, untuk step up-nya kita coba. Ini voltase di standby 12,2, belum ada arus, serta ini output masih 11,5. Kita coba tambahkan voltase, kita simulasikan pakai PSU jadi saat seperti mobil. Oke, tambah terus. Oke, ini 12,7 sudah naik voltase 50,4. Jadi step up-nya sudah bekerja, tapi belum ada arus karena voltase masih di bawah baterai ya. Itu misalnya kita tambah terus saat gas saat posisi di gas, otomatis voltase di alternator naik. Ini 0,7, 0,8. Saat mobil melaju semakin cepat atau gas semakin besar nih, 1, sekian, 2,3, yuk terus misal sampai 14 volt.
Oke, off. 4 ampere ya. Jadi untuk step up ini hanya membantu charging di mobil, nggak membantu sepenuhnya ya. Jadi cuman kecil ya untuk chargingnya, karena voltase baterai sekarang sudah mulai full atau di angka 50 volt. Saat mobil berhenti atau standby, misal standby di 13 volt. Jadi saat mobil stasioner atau standby sekitar 0,4, kondisi keadaan baterai sudah 50 volt. Mungkin kalau baterai kondisi di bawah ini harus makin naik ya. Oke, untuk step up nya seperti itu. Kita lanjut mau uji load beban untuk melihat kekuatan dari inverter ini, mampukah inverter ini sampai 10.000 watt. Oke, lanjut kita akan load beban untuk melihat outputnya. Ini untuk gelombangnya sendiri, ini 10.000 watt, tapi ini untuk beban kejut di atas 10.000 watt masih terhandle ya. Yuk kita load beban. Oke, kita tunggu beban stabil dulu. 800 watt, 3000 watt, nih 4700, naik turun. Kita tunggu beban stabil dulu. Untuk gelombang juga masih tetap stabil. Masih continue di 4800. Ini 5600, makin naik turun 6400, 7000 watt. Nih baterai 48 volt. Untuk gelombang sendiri masih tetap stabil. Kita tambah lagi 11.000 watt. Oke, over watt. Kita tunggu 10 detik, on kembali. Ini beban juga masih tertancap, jadi langsung terkondisi untuk load beban ya, jadi masih aman. Oke, ada sedikit berisik ya. Ini 3000 watt, 4000 watt. Kita ulangi lagi untuk load ini ya, supaya memastikan kitnya berjalan ya untuk overloadnya. Jadi makin banyak baterai makin stabil ya, jika untuk beban-beban besar dan kapasitas besar. Jadi kapasitas besar ini di belakang tadi ada input double dari baterai, jadi kabelnya juga double karena kapasitas besar. Ini 6000, 7000 tambah lagi 10.000 watt. Oke, over watt. Kita tunggu 10 detik sesuai settingan, on kembali. Oke, jadi seperti itu untuk pengujian load beban. Kita akan lihatkan untuk charging dari PLN nya. Kita masukkan PLN, nanti di sini terdetek PLN juga ya. Oke, nih 50 Hz. Tapi di sini listrik PLN kita hanya kecil ya, jadi nanti mungkin bisa sampai tab 3. Kita pasang untuk tang ampernya dulu. Oke, nih kita sudah kasih tang ampere. Jadi untuk memposisikan tab charging, kita lepas dulu dari sumber PLN atau pakai MCB ya. Untuk baterai, jadi ini nggak ada pengaman di sini, nggak ada MCB-nya. Jadi nanti MCB-nya untuk inputan bisa ditaruh di luar atau dikasih box di luar. Untuk ini masih 0 karena di sini posisi juga masih 0. Kita putar tab 1. Tab 1 4 ampere di sekitar 200 watt baterai kita ya. Kita putar lagi 9 ampere 400 watt. Kita putar lagi tab 3 14 ampere 14 kali 5 sekitar berapa, 600 watt atau lebih ya. Listrik kita di 190 kisaran itu, listriknya di sini buruk ya. Oke, untuk chargingnya seperti itu. Jadi kapasitas charging ini 1000 watt ya. Ini terdapat 14 ampere karena voltase di sini juga buruk dan baterai sudah hampir penuh. Jadi mungkin cukup seperti itu untuk penjelasan serta uji tes load serta tes charging untuk alternator atau step up nya seperti itu.
Bila masih kebingungan untuk pemasangan, bisa langsung ditanyakan via WA. Sekian pengujian unit Smart Inverter 10.000 watt 48 volt pesanan dari Bapak Pinto kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.